Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NIM 230 250 50 20 70, kelas Teknik Informatika B, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tembagapura Mamuju. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah pemrograman basis data. Adapun tugasnya yaitu membuat database akademik. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mulai mengerjakan tugasnya. Nah, oke, baik, langsung saja. Untuk membuat database akademik siswa atau akademik Vkom, di sini saya membuka aplikasi SAM-nya terlebih dahulu, kemudian saya mengaktifkan APASE dan MySQL-nya. Nah, setelah MySQL-nya diaktifkan, kita bisa langsung ke CMD atau command prompt. CMD. Nah, seperti ini. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita akan memasukkan perintah supaya kita diarahkan ke CMD-nya. Caranya yaitu kita bisa mengetikkan cd dir, kemudian cd sum, cd MySQL, kemudian cd bin, kemudian yang terakhir mysql.execute, enter. Nah, ketika tampilannya atau sudah muncul seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil masuk ke CMD-nya. Nah, di sini kita bisa membuat database-nya. Sebelum membuat database, saya akan menampilkan database yang sudah saya buat sebelumnya. Cara menampilkannya yaitu kita bisa mengetikkan show database. Nah, di sini saya mempunyai akademik Vkom karena di video ini saya ingin membuat database akademik Vkom, makanya di sini saya ingin menghapus database akademik Vkom ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghapus database-nya? Caranya yaitu kita ketikkan drop, kemudian nama database yang ingin kita hapus. Drop database akademik Vkom. Query org, coba kita tampilkan database-nya lagi, show database. Nah, di sini sudah tidak ada akademik Vkom-nya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat database? Caranya kita bisa mengetikkan perintah seperti ini. Create database, kemudian nama database yang ingin kita buat. Create database akademik. Nah, itu saja. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, selanjutnya setelah membuat database-nya, otomatis kita sebelum membuat tabel-tabel dalam database itu, kita harus memilih database yang ingin kita buatkan tabelnya. Nah, cara memilih tabelnya itu, cara memilih database yang ingin kita buatkan tabel itu, kita bisa mengetikkan perintah use akademik, use nama database akademik. Nah, di sini kita sudah masuk ke database akademik. Selanjutnya, setelah tampilannya seperti ini, kita bisa membuat tabelnya. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya? Misalnya kita ketikkan perintah create tabel, kemudian nama tabelnya. Create tabel mahasiswa. Buka kurung, enter. Nah, di sini kita bisa mengisikan isi-isi atau data-data dalam tabel mahasiswa ini. Misalnya, data pertama saya isikan ID mahasiswa. Mahasiswa int not null, auto increment, ID masih. Kemudian
nama mahasiswa INT, nama mahasiswa dengan tipe data varchar, panjang nilainya 50, not null. Kemudian nama mahasiswa, selanjutnya jurusan varchar 25, jurusan alamat varchar 50, not null. Kemudian jenis kelamin varchar 25, not null. Kemudian nomor HP varchar 13, not null. Kemudian primary key-nya kita kasihkan ID mahasiswa. Oke, query all. Coba kita tampilkan database yang sudah kita buat. Cara menampilkannya, kita ketikkan des sama database mahasiswa. Oke, di dalam database akademik ini saya sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya saya akan membuat tabel prodi. Caranya itu create tabel prodi. Oke, berhasil. Coba kita tampilkan. Oke, berhasil ya. Selanjutnya tabel dosen. Selanjutnya tabel jadwal. Coba. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu tabel mata kuliah. Create query all. Coba kita describe mata kuliah. Oh ya, mata kuliah. Berhasil. Selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel nilai.
create tabel nilai. Create tabel nilai. Oke, nah atribut yang pertama itu ID nilai. Oke, berhasil. Oke, coba kita describe. Oke, berhasil. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pada database akademik. Kemudian bagaimana cara menampilkan tabel-tabel yang sudah kita buat pada database akademik ini? Caranya yaitu kita bisa ketikkan perintah show tabel. Nah, di sini pada database akademik saya sudah membuat tabel dosen, kemudian ada tabel jadwal, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan tabel prodi. Nah, coba kita tampilkan tabelnya satu persatu. Describe dosen. Hasil selanjutnya kita tampilkan tabel prodi. Prodi. Hasil selanjutnya itu tabel dosen. Kemudian tabel jadwal. Juga. Selanjutnya itu tabel mata kuliah. Hasil. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel nilai. Oke, semuanya berhasil. Nah, kan tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat database-nya, bagaimana cara memilih database-nya, dan bagaimana cara menghapus database. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghapus tabel yang sudah kita buat. Misalnya kita tampilkan dulu tabel yang sudah kita buat. Oh ya, mungkin saya tambah dulu tabelnya. Coba kita tampilkan dulu tabel yang sudah kita buat. Di sini sudah ada 6 tabel. Kemudian saya akan membuat tabel baru. Create tabel test. Oh iya, create. Kenapa di sini error? Karena seharusnya di sini itu pakai tanda buka kurung bukan titik koma. Tabel test. Nah, kemudian kita tes int 0 auto increment kemudian coba varchar coba kita tampilkan tabelnya lagi, show tabel. Nah, di sini sudah ada 7 tabel pada database akademik ini, dan kemudian saya akan menghapus tabel tes ini. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Yaitu kita bisa mengetikkan perintah drop tabel, kemudian nama tabel tes. Oke, query awk. Oke, saya sudah menghapus tabel tes ini. Untuk membuktikannya, coba kita tampilkan dulu tabelnya, show tabel. Oke, berhasil. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya tentang bagaimana cara membuat database akademik, kemudian bagaimana cara menghapus data dan menambahkan data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.